Shalom, selamat pagi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan dimanapun berada. Dalam renungan pagi kali ini kita akan membaca surat Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Sebelumnya kita satu dalam doa. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur karena hari ini atau di pagi hari ini kami boleh bangun dengan penuh kesegaran daripada Tuhan, dan kami akan memulai segala aktivitas dengan merenungkan firman Allah. Bersabdalah karena kami sudah siap ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudaraku dalam Tuhan Yesus, menjelang hari reformasi gereja 31 Oktober, kita tentu masih mengenang bagaimana perjuangan para reformator, Martin Luther, John Calvin dan teman-teman pada abad ke-15 dan 16 berjuang dengan gigih dalam rangka untuk memandangkan pembaharuan pemahaman tentang Injil, tentang kekuatan Allah yang menyelamatkan, bahwa hanya oleh iman kepada Yesus Kristus yang membawa Injil atau kabar baik, maka kita akan diselamatkan. Tidak ada andil manusia di dalam mengejar ataupun mencapai keselamatan. Hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan umatnya. Itu adalah salah satu statement daripada para reformator, dan saya kira ini berdasar pada firman Tuhan seperti yang kita baca pada pagi hari ini. Rasul Paulus berbicara tentang Injil sebagai kekuatan Allah, sebagai cara Allah untuk menyelamatkan umatnya. Keyakinan yang kokoh dalam Injil sebagai kekuatan Allah akan membawa setiap orang percaya, baik itu orang Yahudi maupun orang-orang Yunani atau semua orang, tanpa memandang suku dan latar belakang, akan hidup olehnya. Ketika kita berbicara tentang hidup, maka tentu semua orang mau hidup. Tetapi hidup yang dimaksud dalam bacaan ini adalah hidup oleh iman, hidup oleh pengharapan akan kehidupan kekal yang disediakan oleh Allah yang menawarkan secara cuma-cuma keselamatan itu. Kenapa Rasul Paulus menekankan hal ini? Sebab ada banyak filsafat Yunani pada waktu itu yang mengajarkan tentang bagaimana mencari keselamatan dengan mengandalkan perbuatan, dengan mengandalkan amal bakti kepada Allah dan kepada sesama. Bahwa lama-kelamaan jemaat di Roma menganggap bahwa perbuatan yang baik, termasuk persembahan korban-korban dalam kehidupan jemaat perdana, adalah sebuah hal yang akan menggantikan iman kepada Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan. Dan hal ini diwaspadai oleh Paulus, sehingga Rasul Paulus menekankan bahwa kita harus bertolak dari iman, yaitu mengaku bahwa keselamatan itu hanya dalam Yesus Kristus sebagai kabar baik. Kenapa dikatakan kabar baik? Karena Injil ini kemudian membebaskan setiap manusia dari cengkraman, tindihan dan tekanan pengorbanan-pengorbanan yang wajib
sebagaimana yang diwajibkan dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab Imamat. Nah, oleh karena itu kabar baik ini bukan hanya merupakan kabar pembebasan dari kewajiban-kewajiban yang menindih, tetapi juga akan membuat kita menjadi orang yang dibenarkan dan hidup sejati oleh kebenaran itu karena iman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pagi ini tentu kita akan harus memfokuskan diri pada melakukan sesuatu yang terbaik, bekerja dengan baik, melakukan aktivitas tanggung jawab dengan baik. Itu adalah hal yang sangat dipuji oleh Tuhan. Tetapi ingat, semua itu adalah bukti dan tanda ucapan syukur atas keselamatan, atas Injil sebagai kekuatan Allah dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Bukan perbuatan baik itu, kerja baik itu bukan untuk membawa kita semacam jembatan untuk masuk dalam keselamatan atau hidup yang sejati. Sekali lagi, dalam perjuangan para reformator untuk mengubah pandangan gereja tentang Injil itu, tentu di minggu ini kita akan renungkan bahwa memang benar Injil adalah kekuatan Allah dan menjadi kekuatan kita oleh iman percaya kepada Yesus Kristus, pembawa kabar baik, dan kabar baik itu sendiri. Bahwa tanpa pengorbanan Yesus kita tidak bisa akan seperti sekarang ini, bebas menghadap kepada Allah secara bertanggung jawab. Tanpa Injil sebagai kabar baik, tanpa Yesus Kristus, kita akan kehilangan arah. Kita akan berharap kepada kemampuan manusia. Kekuatan Injil salah satunya juga adalah kita akan selalu berserah kepada Tuhan sebagai pemilik kehidupan dan masa depan kehidupan ini. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat menyongsong hari reformasi gereja. Selamat memaknai hari reformasi ini. Mereformasi pemahaman tentang jalan keselamatan, yaitu hanya dalam Yesus Kristus sebagai Injil, kabar baik. Pastikan bahwa kita adalah orang benar yang akan hidup oleh iman kepada Yesus Kristus itu sendiri. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau membawa kabar baik dan Engkau adalah kabar baik itu sendiri, sehingga kami boleh dimungkinkan untuk hidup dalam kebenaran dan hidup oleh iman yang sejati. Terima kasih untuk menjelang hari reformasi 31 Oktober, dan bulan ini adalah bulan reformasi gereja, di mana kami teringat akan perjuangan para reformator, sehingga gereja Protestan lahir dengan mengusung Injil sebagai satu-satunya jalan keselamatan, Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan tanpa dibarengi oleh pemahaman tentang andil perbuatan baik yang sejajar atau menggantikan posisi daripada Injil itu sendiri. Kami akan melanjutkan aktivitas sebagai ucapan syukur terhadap keselamatan dan untuk menghidupi kehidupan kami. Tolong Tuhan Yesus jaga dan lindungi kami. Haleluya. Amin.